Halo, bertemu lagi di channel Michael Lab ID, saya Benny dan kali ini kami akan mengulas tentang satu buah motherboard yang dipersembahkan oleh Asus yang menggunakan chipset AMD A620 dengan nama Prime A620MA. Rasanya kami tidak perlu menjelaskan seperti apa chipset dari AMD A620 ini. Intinya dia berada di posisi entry level. Di atas kalian bisa melihat ada suggestion video yang kalian bisa lihat untuk lebih melihat perbedaan antara beberapa chipset yang sudah ada dengan AMD A620. Kita langsung ke unboxing saja. Tidak banyak yang bisa kita lihat dari paket penjualan si motherboard Asus Prime A620A ini. Hanya ada dua buah kabel SATA 6 Gbps, kemudian satu buah I/O shield, dan ada mur dan baut yang bisa digunakan untuk memasangkan NVMe SSD. Dimensinya sendiri adalah micro ATX form factor dengan 24,4 cm x 24,4 cm. Ini adalah ukuran micro ATX form factor yang benar, tidak ada di diskon. Biasanya ada yang lebih pendek lagi dari ini. Lalu kita lihat ada 6 layer PCB yang dibangun di atas semua komponen yang bisa terlihat. Lalu untuk di bagian memorinya itu sudah menggunakan surface mount device. Ini DDR5, tentunya membutuhkan transmisi yang baik dan komunikasi yang baik antara eMMC yang ada di prosesor dengan slot DIMM. Itu alasan kenapa SMD ini wajib digunakan pada hampir semua motherboard berbasis DDR5. Lalu ada heatsink di VRM, dan untuk power prosesornya sendiri disediakan dengan 8 pin 12 volt CPU. 4 slot memori DDR5 ini mendukung kecepatan DDR5 6400 baik itu XMP maupun Expo, mendukung hingga 192 GB dengan menggunakan high density modul atau non-binary modul yang berukuran 48 GB x 4. Ini bisa dimungkinkan dengan adanya BIOS baru yang bisa kalian download di website Asus. Satu buah slot PCI Express Gen 4 by 16 itu untuk kartu grafis, dua buah slot PCI Express Gen 3 by 1 untuk ekspansi, dan ada dua buah slot NVMe yang mendukung PCI Express Gen 4 by 4, serta ada 4 buah port SATA 6 Gbps. Untuk konektor lain yang penting, kami bisa menemukan ada konektor yang bisa digunakan untuk front panel USB Type-C, lalu USB Type-A juga, untuk USB 3.2 Gen 1, lalu kita bisa melihat ada sebuah heatsink kecil di atas chipset AMD A620, ada header RGB yang mendukung RGB 5 volt dan juga RGB 12 volt. Untuk yang 5 voltnya itu disediakan 3 buah header RGB yang bisa dikontrol dengan Armoury Crate atau Aura Sync dari Asus. Kita lanjut ke rear panel, ada 3 buah output display yang bisa ditemukan, yaitu DisplayPort 1.4, kemudian HDMI 2.1, dan satu buah port VGA. Ya, motherboard ini masih mendukung output yang masih menggunakan VGA. Dan ketiga output ini hanya didukung ketika kita menggunakan atau memanfaatkan IGP yang ada di prosesor Ryzen 7000 series yang kita pakai. 2 buah port USB 3.2 Gen 1 Type A, 4 buah USB 2.0 Type A, kemudian ada jack audio output, ada tombol BIOS flashback di mana kita bisa melakukan update BIOS tanpa harus memasang prosesor maupun memori, dan ada 1 buah port PS2 keyboard mouse combo yang kalian bisa gunakan untuk beberapa peripheral atau operating system legacy yang masih membutuhkan PS2. Instalasi sendiri kami tidak menemukan problem berarti kecuali pada saat kami ingin memasang NVMe SSD, di mana kita harus memasang mur atau bautnya itu terlebih dahulu ke PCB. Ini berbeda dengan beberapa model sebelumnya di mana Asus menggunakan sistem pengunci yang tidak membutuhkan obeng untuk bisa memasangnya. Ini adalah bahasan paling penting dari motherboard ini, yaitu VRM-nya. Untuk VCore dan VSOC itu menggunakan PWM controller dari DG plus EPU ASP2208G. Ini memiliki konfigurasi 6+2 phase. Ini adalah sebuah PWM customize yang hanya bisa ditemukan di motherboard Asus saja. Untuk MOSFET-nya menggunakan VCEI 6 phase dengan kombinasi low side Sira 14 dp 58 ampere dengan Sira 12 dp
25 ampere di bagian high side. Dia berjalan secara direct untuk si V-core-nya. Sedangkan untuk VSOC-nya juga menggunakan MOSFET yang sama dengan controller juga dari controller PWM yang sama. Untuk V miscellaneous, PWM controller menggunakan Richtek RT3672EA, sedangkan untuk MOSFET-nya menggunakan driver MOS VC SIC639 dengan rating 50 ampere. VDD MEM S3 PWM controllernya menggunakan UPI semikonduktor UP8818P, sedangkan untuk MOSFET-nya menggunakan VC 14DP 58 ampere. Jadi overall untuk dari sisi VRM-nya kami lihat cukup decent, meskipun pada V-core dan VSOC masih menggunakan solusi belum masuk dalam kategori DRMOS ya. Sedangkan untuk tampilan BIOS-nya sendiri teman-teman bisa lihat pada video berikut. Untuk pengujian kami seperti biasa menggunakan Cinebench R23 yang kami jalankan 30 menit, kemudian kami ukur temperatur VRM-nya menggunakan thermal kamera karena motherboard ini tidak memiliki sensor yang bisa menunjukkan berapa besar suhu dari VRM. Lalu untuk menguji tes throttling-nya kami kembali menggunakan Cinebench R23 dengan looping 10 kali dan kami ambil skornya setiap kali looping. Spesifikasi pengujian kami tampilkan pada layar berikut. Ada dua prosesor yang kami gunakan dalam pengujian. Mewakili TDP 170 Watt, kami gunakan Ryzen 9 7900X. Sedangkan untuk TDP 120 Watt, Ryzen 9 7950X3D. Kita mulai pengujian dengan menggunakan Ryzen 9 7950X3D. Suhu area VSOC dari thermal kamera, ini daerah VSOC ini tidak ada heatsink di atasnya, itu sekitar 70 derajat Celcius. Sedangkan di area MOSFET V-core yang dilindungi dengan heatsink, itu angka yang tercatat sekitar 86 derajat Celcius maksimum, dan suhu di heatsinknya sendiri sekitar 67 derajat Celcius. Saat gaming dengan prosesor yang sama, suhu VRM ada di rata-rata 58 hingga 60 derajat Celcius. Dan pada kondisi idle kami mengganti prosesornya dengan Ryzen 9 7900X. Suhu idle itu sudah mencapai angka 50 derajat Celcius. Sedangkan pada saat full load Cinebench R23 itu menyentuh angka 97 hingga 100 derajat Celcius. Sedangkan pada pengujian Cinebench looping kami tidak menemukan ada throttling atau penurunan skor yang berarti. Artinya tidak terjadi VRM lockup, meskipun pada pengujian thermal kami menemukan VRM saat menggunakan Ryzen 9 7900X itu mencapai angka 100 derajat. Ini bisa dimaklumi karena spesifikasi MOSFET yang dipakai sebenarnya memiliki T-junction di angka 150 derajat Celcius. Jadi masih jauh dari suhu throttlingnya. Meskipun kami menggunakan bench table atau open bench table, tetapi tidak ada sama sekali aliran udara yang ada di area soket prosesor saat kami melakukan pengujian di suhu ambien di angka 26 derajat Celcius. Boot time dengan menggunakan high density memory dari G.Skill DDR5 6032GB x 2 ini mencapai angka 1 menit 28 detik untuk boot time-nya. Ini adalah angka yang normal saat sebuah motherboard AM5 itu digunakan dengan 2 keping memori dengan high density. Boot time ini akan bertambah lebih panjang ketika teman-teman menggunakan 4 slot memori atau menggunakan seluruh slot memori yang ada di motherboard. Tidak adanya armor pada PCI Express slot dan juga di bagian memori bagi kami itu tidak menjadi masalah, mengingat seri Prime ini memang diperuntukkan untuk kelas value. Jadi itu bukan merupakan sesuatu hal yang penting sekali bagi kami dari sisi fitur yang dimiliki oleh si motherboard ini. PBO tersedia di BIOS tapi hanya bisa diaplikasikan ketika kita menggunakan prosesor berbasis Ryzen 7000 series. Kalau kita menggunakan Ryzen 7000 X3D series, yang bisa dimanfaatkan dari PBO ini adalah Curve Optimizer untuk menekan temperatur atau meningkatkan performa sedikit melalui selisih thermal yang terjadi pada prosesor. Kesimpulan kami, VRM betul agak sedikit panas, dia bisa mencapai angka 100 derajat Celcius, tapi kami sudah menjelaskan tadi alasannya.
Untuk bagi sebagian orang itu tidak akan nyaman, tetapi bagi kami kalau melihat dari sisi teknis MOSFET-nya itu dalam posisi yang aman. Kemudian karena tidak adanya airflow ini menyebabkan temperatur tadi bisa menjadi tinggi sekali. Dan ingat ini terjadi hanya ketika menggunakan prosesor dengan TDP 170 Watt. Lalu kami tidak melihat ada heatsink di NVMe. Ini akan menjadi sedikit bukan kekurangan, seharusnya Asus bisa menempatkan paling tidak satu buah pendingin bagi NVMe, mengingat jalur NVMe yang bisa dipakai di motherboard ini sudah mendukung Gen 4 ya. Jadi biasanya SSD dengan Gen 4 ini memiliki thermal yang jauh lebih tinggi dibandingkan SSD NVMe Gen 3. Lalu tidak adanya debug LED diagnostik di motherboard berupa LED saja pun tidak kita temukan. Ini membuat mungkin bagi perakit pemula akan merasa motherboardnya ini kok lama sekali bootingnya atau merasa tidak ada respon ketika mereka selesai melakukan merakit dan ingin melakukan boot awal. Jadi penting sekali debug LED ini ada, mengingat di motherboard yang kastanya jauh di bawah Asus ada yang memiliki debug LED untuk membantu melakukan diagnostik bagi konsumennya. Tidak adanya gigabit LAN yang berkecepatan 2,5 ini juga salah satu mungkin sedikit setback di mana Asus hanya menyertakan kecepatan gigabit LAN-nya di 1 gigabit LAN. Sedangkan kelebihan motherboard ini sendiri jelas adanya heatsink di VRM itu akan membantu thermal agar jauh lebih baik ditambah dengan airflow tentunya. Lalu 4 DIMM itu bisa membuat opsi melakukan upgrade kapasitas memori yang lebih tinggi di masa depan juga itu akan terbuka. Lalu ada 2 NVMe drive yang kalian bisa utilisasikan secara maksimum mengingat harga NVMe sekarang juga sudah lebih terjangkau. Lalu untuk solusi audionya itu juga masih premium dengan menyertakan audio kapasitor. Lalu display output yang ada di rear panel itu sangat komplit sekali. Ada DisplayPort HDMI dan VGA di mana kalian bisa memanfaatkan simultan display untuk 3 display sekaligus dari 3 output display ini. Lalu adanya tombol BIOS flashback atau fitur BIOS flashback membuat kenyamanan kita lebih terjamin lagi, lebih aman lagi, lebih safe lagi saat kita melakukan update BIOS mengingat sangat aktifnya firmware atau BIOS yang dirilis oleh vendor motherboard maupun dari AMD sendiri melalui update AGESA. Harga motherboard ini saat video ini kami rilis ada di angka 2,2 juta. Ini sebuah motherboard yang memiliki fitur cukup lengkap dan sangat ideal bagi teman-teman yang ingin menambahkan sebuah motherboard atau ingin membangun PC yang cukup ringkas, memiliki form factor micro ATX dengan kelengkapan yang lebih dari cukup. Ada NVMe lebih dari 1, ada port SATA yang bisa mengexpand storage, dan kemudian sangat direkomendasikan menggunakan prosesor dengan TDP 120 Watt. Kami rasa ya, dari hasil pengujian yang kami lakukan di motherboard Prime A620MA ini. Itu saja yang bisa kami share mengenai motherboard Asus terbaru ini. Sampai bertemu di konten MyClub ID berikutnya. Sampai jumpa.